Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Dan biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan itu disuruh oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Dan sekarang saya akan membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Dan saya akan menjelaskan apa itu takdir dan bagaimana itu takdir ya. Nah, sekarang kita lihat ya kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan Sang Pencipta kepada pemimpin kita yaitu Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan apa itu Al-Quran? Al-Quran itu pedoman hidup atau peta jalan kehidupan yang harus kita jalani sebagai umat Nabi Muhammad, yaitu muslimin muslimat. Dan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tata cara kita untuk mengkonsumsi makanan supaya sehat, berolahraga, dan berakhlak baik supaya menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Nah, dalam Al-Quran sudah dijelaskan cara kita makan ya dan minum. Minum air putih 8 gelas sehari semalam. Makan makanan pokok 3 kali sehari. Makan telur rebus. Minum susu murni seminggu sekali. Makan sayur bayam, wortel, dan buah-buahan yang mengandung vitamin jeruk. Maka kita wajib mengkonsumsinya ya, karena itu akan menyehatkan badan kita. Dan kita wajib berolahraga teratur setiap hari 5 menit sampai 10 menit. Dan kita menjaga akhlak kita dengan bertutur kata yang baik kepada manusia ya. Karena akhlak yang pertama itu tutur kata yang baik dan sebagai sodakoh jariah yang pertama yaitu tutur kata ya. Kita menjaga tutur kata yang baik dengan menjaga perilaku kita yang baik kepada sesama manusia supaya akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat ya. Dan menjaga pola makan, pola tidur, dari jam 9 bangun-bangun setengah 4 pagi atau subuh itu akan menyehatkan badan kita ya. Dan kita pola makan yang saya sebutkan tadi, pola tidur, mandi 2 kali sehari, pagi dan petang ya, pagi hari dan sore hari itu akan menyehatkan kepada tubuh dan menjaga hati kita supaya hati kita tidak banyak suudzon kepada orang lain, tidak ada dendam, tidak ada suudzon kepada orang lain, tetapi tetap berwaspada atau hati-hati ya. Kalau waspada tetap, kalau suudzon tidak boleh ya. Kalau waspada seperti ini, kita akan pergi kira-kira jam 12 malam. Contoh, karena motor ya, tumpak motor. Kita akan melewati yang disebut banyak begal. Nah, kita harus waspada. Jadi, kalau waspada dengan suudzon beda ya. Kalau waspada kita waspada. Aduh, bagaimana supaya tidak terjadi kecelakaan? Kita waspada. Tapi kalau suudzon itu kan menuduh orang lain tanpa bukti. Itu namanya suudzon. Itu tidak boleh ya. Kalau suudzon tidak boleh. Jadi kita menjaga hati, menjaga pola makan, pola tidur, berolahraga, dan menjaga aliran-aliran yang akan membahayakan. Contohnya air kita alirkan kepada yang akan menyelamatkan manusia dari bencana air ya. Contoh kita menyimpan kompor supaya aman, supaya tidak terjadi keledakan gas. Kita harus menjaga keselamatan untuk kita, keluarga, dan yang sekitar kita yaitu tetangga ya. Dan apabila kita sudah menjaga seperti itu, contoh kita akan bepergian ya. Kita akan naik motor, lihat kondisi motor. Sebelum bepergian kita lihat dulu remnya, kita lihat dulu bannya supaya tidak akan menjadi bencana kepada kita. Atau kita bepergian naik mobil, kita pun harus teliti sebagai supir ya. Kita harus teliti, lihat kondisi mobil kita, apalagi yang pergi jarak jauh ya. Kita harus teliti kondisinya, remnya, bannya, dan kondisi yang menyupirnya supaya fit badan, supaya tidak terjadi ngantuk, apalagi menyetir sampai mabuk itu akan terjadi kecelakaan untuk diri kita dan orang lain. Itu bukan takdir tapi itu
kecelakaan itu kita sendiri yang mendatangkan ya. Jadi yang sebut takdir itu kalau kita benar-benar sudah teliti, hati-hati dengan menjaga pola makan, pola tidur, menjaga hati, menjaga perilaku kita dengan baik kepada siapapun, akhirnya kita terjadi, kecelakaan, contohnya kecelakaan di jalan ya. Nah, kalau sudah benar-benar teliti dan hati-hati akhirnya terjadi kecelakaan itu namanya takdir ya. Jadi bukan, eee, dibuat oleh kita sendiri, kalau dibuat oleh kita sendiri contohnya mendatangkan penyakit. Kita punya penyakit lambung contohnya, penyakit mah yang tidak boleh mengkonsumsi pedas dan asam. Tapi karena kita suka pedas, akhirnya kita makan pedas itu ya, cabai rawit sampai 1 ons kita habis. Dipakai sama kita makan, akhirnya lambung kita kan jadi, akhirnya terjadi mual-mual, perih, dan sampai muntah-muntah, sampai kita dibawa ke rumah sakit, sampai kita meninggal. Itu bukan takdir dari Tuhan, tapi kita sendiri yang mendatangkan penyakit buat kita sendiri ya. Jadi yang sebut takdir itu kalau kita sudah benar-benar menjaga pola makan, pola tidur, eh, kesehatan dan keselamatan dengan menjaga tutur kata, menjaga perbuatan kepada orang lain. Nah, kalau sudah terjadi akhirnya kita meninggal itu takdir. Jadi takdir itu kita sudah benar-benar menjaga dan teliti hati-hati. Tapi akhirnya terjadi kecelakaan atau terjadi penyakit akhirnya sampai meninggal itu takdir ya. Jadi kalau banyak yang mengatakan ya itu takdir dari Tuhan, tapi takdir dari Tuhan karena kecelakaan. Tapi diteliti dia menyetir sampai lagi mabuk, contoh ya. Yaitu menyetir lagi mabuk sampai kecelakaan dia meninggal. Itu takdir, itu bukan takdir, tapi dia sendiri yang mendatangkan musibah atau kematian ya. Itu Gitu. contohnya. Jadi antara takdir dari Tuhan dengan kesalahan kita sendiri jangan samakan ya. Nah, itulah disebut takdir ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.